Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita datang menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita rindu untuk kita dapat bertemu Tuhan muka dengan muka. Mari kita sembah Dia. Kami rindu Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhan, ku rindu. Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Kami rindu, Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus.
pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Morning Worship. Nah, pada pagi hari ini saya rindu kita bersama-sama membaca di dalam Mazmur pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-9. Mazmur pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas. Hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas. Ya, hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai ketulusan. Ya, ketulusan itu memiliki beberapa pengertian. Ya, di antaranya orang yang tulus itu berarti dia bebas dari ketidakjujuran, dia tidak bermuka dua, ya, dia bebas dari kemunafikan. Bahkan dia itu memiliki hati yang bersih, ya, niatnya bersih, kesungguhan untuk berbuat sesuatu itu memang bersih, ya. Lalu dia ini adalah seseorang yang punya integritas dan lurus, ya. Jadi ada banyak sekali karakter yang menyertai ketulusan, ya. Baik itu kerendahan hati, ya kan? Nah, lalu kalau Bapak Ibu ingat kisah di dalam Kisah Para Rasul mengenai Kornelius, ya. Kornelius itu dikatakan dia adalah seorang yang saleh, orang yang tulus, dan dia itu orang yang takut akan Tuhan. Nah, jadi ketulusan itu juga membuat seseorang itu takut akan Tuhan. Ya, ada karakter juga yang menyertai, yaitu memiliki hati nurani yang murni. Seperti yang dikatakan oleh Paulus, ya, di dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Paulus berkata bahwa selama dia melayani, dia selalu menjaga supaya hati nuraninya ini murni, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Ya, memiliki hati nurani yang murni. Ya, bahkan kalau kita ingat kisah di dalam Filipi, bagaimana jemaat di Makedonia, mereka ini dengan sukacita mereka berbagi, ya, dengan penuh kerelaan, meskipun mereka dalam keadaan kekurangan. Nah, jadi ada banyak sekali karakter yang mengikuti ketulusan, ya. Namun sayangnya, ya, hari-hari ini kita mungkin mendapati kasih di dunia ini semakin dingin, ya. Ketulusan pun juga semakin sulit untuk didapati, ya. Karena itu banyak sekali orang yang melakukan suatu perbuatan baik, tujuannya untuk apa? Tujuannya bisa untuk dilihat orang, karena dia pamrih ingin mendapatkan sesuatu, ya. Nah, ini adalah sifat-sifat egois, sifat sombong yang hendak ditunjukkan oleh manusia, ya. Dan Tuhan itu tahu, ya Bapak Ibu, meskipun manusia di sekitar kita mungkin nggak tahu, ya, tapi Tuhan itu tahu, ya. Di dalam Yeremia 17 ayat 10 dikatakan bahwa Tuhan itu menyelidiki batin dan memberikan upah setimpal dengan perbuatan kita, ya. Jadi Tuhan itu senantiasa menyelidiki hati kita, ya. Apa yang kita kerjakan, yang Tuhan cari itu bukan pekerjaan kita, ya. Yang Tuhan cari itu apa yang ada di balik pekerjaan itu, yaitu hati kita waktu kita melakukannya, waktu kita melayani, hati kita seperti apa, itu yang Tuhan cari. Apakah kita masih tulus, ya. Jadi kita mau berlomba-lomba, ya, untuk memperbaharui hati dan batin kita supaya kita senantiasa tulus di hadapan Tuhan dan sesama, ya. Nah, jadi ketulusan ini adalah sesuatu karakter yang sangat penting, ya. Nah, saya akan membahas dua hal mengapa kok karakter ketulusan ini penting, ya. Yang pertama adalah di dalam Mazmur pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-7. Mazmur 11 ayat yang ke-7, di situ dikatakan, sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Mengapa ketulusan itu penting? Karena orang yang tulus akan dapat memandang wajah Tuhan. Hanya orang yang tulus yang akan dapat memandang wajah Tuhan. Di dalam Lukas pasal 18, di situ ada kisah mengenai seorang pemungut cukai dan seorang Farisi yang datang ke rumah Tuhan untuk berdoa, ya. Orang Farisi ini membanggakan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, ya. Dia sudah berbuat ini, berbuat itu, dia ucapkan itu kepada Tuhan. Dia tidak sadar bahwa dia sudah menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Nah,
Tapi si pemungut cukai ini, dia berdoa sambil menangis ya, sambil memukul-mukul dirinya dan berkata, Tuhan, aku ini orang yang berdosa. Ya. Dan kemudian Yesus berkata bahwa si pemungut cukai inilah dia yang dibenarkan. Nah, kenapa saya ambil perumpamaan ini ya, kisah ini? Kenapa? Karena kisah ini menunjukkan bahwa ada ketulusan di dalam sebuah doa. Ya. Si pemungut cukai ini memiliki ketulusan di dalam doa. Ketulusannya di mana? Dia datang kepada Tuhan apa adanya. Ya. Dia apa adanya, jujur. Ya, tadi saya katakan bahwa arti ketulusan itu dia tidak munafik, tapi dia itu jujur. Ya. Nah, orang pemungut cukai ini, si pemungut cukai ini dia punya kejujuran di hadapan Tuhan. Dia datang apa adanya kepada Tuhan. Dia tidak menutup-nutupi keadaan dirinya. Ya. Dia sadar siapa Tuhan dan dia sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan. Ya. Itulah yang membuat dia akhirnya bisa memandang Tuhan, dibenarkan dan memandang Tuhan. Ya. Jadi ketulusan ini sangat penting karena hanya dengan ketulusan kita bisa memandang wajah Tuhan. Ya. Nah, yang kedua, mengapa ketulusan penting? Karena ketulusan itu kalau kita sudah bisa memandang wajah Tuhan, otomatis Tuhan itu akan mengabulkan doa kita. Ya, di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 3, di situ ada kisah mengenai Raja Hizkia yang sedang sakit ya, dan dia diberitahu bahwa dia sebentar lagi akan meninggal. Nah, Hizkia berdoa kepada Tuhan dan dia berkata, Tuhan, aku selama ini sudah tulus. Ya. Dia berkata kepada Tuhan bahwa selama ini dia sudah melayani Tuhan dengan tulus. Nah, ketika dia berdoa ya dengan ketulusan ini, Tuhan mendengar doanya dan akhirnya apa yang terjadi? Tuhan menjawab doanya, Tuhan menyembuhkan Hizkia dan memperpanjang hidupnya. Ya, jadi ketika kita bisa tulus, maka kita bisa memandang wajah Tuhan. Dan ketika kita bisa memandang wajah Tuhan, di situ ada kemurahan Tuhan, ada anugerah yang Tuhan turunkan. Apa menjadi pergumulan kita, menjadi beban kita, Tuhan akan menyelesaikan semuanya. Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Apa yang kita rindukan, Tuhan itu akan kabulkan, Bapak Ibu. Jadi pada pagi hari ini saya rindu kita sama-sama ya mengkoreksi diri kita. Kita mau menjalani hari ini dengan penuh ketulusan. Sebab di dalam ketulusan ada berkat. Di dalam ketulusan ada anugerah yang melimpah. Mari kita sama-sama menjadi pribadi-pribadi yang tulus di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan tolong supaya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Engkau Tuhan. Roh Kudus ingatkan kami untuk kami boleh menjalani sepanjang hari ini, menjalaninya dengan hati yang tulus, dengan hati yang rela, dengan hati yang penuh sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini dalam tangan-Mu, baik pendidikan, baik pekerjaan, baik pelayanan, apapun yang kami kerjakan Tuhan, Engkau yang buat semuanya berhasil. Bahkan segala beban-beban kami, pergumulan kami yakin Tuhan sudah menyelesaikannya bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.